وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bertemu melalui udara. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanyakan tadi sama Gus Dede, apa tugas mubalik di dalam menjalani masa pandemi COVID-19 saat ini? Tentu ya, tugas mubalik ya, dan siapapun dia, bukan hanya yang berada di struktur pimpinan Muhammadiyah atau di persyarikatan, tetapi semua saja, siapapun dai dan para mubalik, pada saat seperti ini ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan empati, keberpihakan, dan sikap kita mengayomi umat kita dalam berbagai macam aspek kehidupan mereka ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampil sebagai sosok yang harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, ini yang pertama yang penting untuk diaktualisasi oleh para mubalik dan para dai kita, menanamkan satu sikap mental di dalam diri mereka manusia sendiri, bahwa umat kita ini perlu untuk dirangkul, dilindungi sedemikian rupa. Yang kedua adalah ya, tugas kita sebagai mubalik menyadari bahwa kita berada dalam suasana yang tidak normal. Oleh karena itu, segala langkah-langkah kita tentu juga di dalam suasana yang tidak normal itu. Maka dalam hal ini kemudian saya menyarankan kepada semua mubalik ya, untuk terus berpegang pada manhajut taisir, metode yang memudahkan bagi seluruh umat kita di dalam konteks dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidak ada suatu kesulitan pun yang dijadikan oleh Allah di dalam beragama. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan sama sekali tidak menghendaki kesulitan bagi umat kita ini. Termasuk juga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah dan janganlah kalian persulit. Wa basyiru wa la tunaffiru. Dalam suasana pandemi COVID-19 saat ini, kita harus tetap sanggup menggembirakan umat kita. Jangan kita membuat mereka lari dan pesimis. Kesulitan hidup demikian rupa seperti yang disampaikan tadi, maka tugas kita sebagai basyira, orang-orang yang menebarkan kegembiraan, senyum dalam duka, ini penting dipegang oleh para dai. Poin berikutnya yang kita sampaikan adalah, di dalam suasana seperti ini, kita menghadapi berbagai macam informasi-informasi, bahkan fatwa-fatwa yang sangat beragam di sosial media, di grup-grup media sosial lah. Maka para mubalik kita khususnya harus betul-betul menerapkan apa yang diajarkan oleh Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Shaf
soliditas, ya, kesatuan kita di dalam melangkah ini sangat penting agar umat kita ini tidak bingung. Sebagai contoh nyata adalah di dalam konteks kepemimpinan dakwah kita di Muhammadiyah, ketika pimpinan pusat Muhammadiyah sudah memberikan suatu maklumat tertentu berdasarkan fatwa yang dihasilkan oleh majelis tarjih melalui sebuah forum ijtihad kolektif, ini harus menjadi pemersatu kita. Tidak boleh lagi ada narasi-narasi yang lain yang kemudian membingungkan umat kita. Disinilah kemudian kita berupaya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Kewajiban kita adalah taat kepada para pemimpin. Dalam tata dunia misalnya kita ada pemerintah, ada gugus tugas. Di Muhammadiyah pun ada Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Itu juga menjadi rujukan kita. Dan di sisi yang lain, kita memiliki otoritas keagamaan yang mereka pun juga kita percaya orang-orang yang memiliki kompetensi, orang-orang yang memiliki integritas, berijtihad untuk menghasilkan suatu produk fatwa. Maka ini seharusnya menyatukan langkah kita untuk tidak kemudian terombang-ambing di dalam dunia yang sedemikian terbuka, ya, khususnya di dalam persoalan informasi ini. Kemudian juga yang penting bagi para mubalik kita, ya, hendaklah mereka sanggup sekarang melakukan suatu lompatan dari tafsiran-tafsiran teks, ya, tafsiran-tafsiran yang ada di dalam riwayat-riwayat yang sahih, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi wabah pada masa itu, para sahabat, sampai pada masa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu kemudian dikontekstualisasikan dalam masa kita saat ini di masa modern. Bukankah juga para ilmuwan mengatakan bahwa ketika Rasulullah mengajarkan agar orang yang berada di satu tempat terjadi wabah untuk tidak keluar dan orang yang berada di luar untuk tidak masuk, ini adalah suatu pesan agar kita melakukan semacam isolasi ataupun karantina, apapun namanya. Maka di dalam konteks ini, para mubalik tidak boleh bekerja sendirian, harus melakukan sinergi dengan pihak-pihak yang memiliki otoritas di bidang kesehatan misalnya. Oleh karena itu, para mubalik di dalam hal ini, kita menjadi tentara yang membackup pasukan yang terdepan di dalam menghadapi satu persoalan besar yang dihadapi oleh dunia sekarang ini yang disebut dengan pandemi COVID-19. Juga yang perlu kita sampaikan kepada para mubalik, jangan sampai mereka justru menjadi produsen daripada berita-berita hoax. Mereka harus berada di garda terdepan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan kepada umat. Bagaimana mereka bersikap terhadap berbagai macam informasi-informasi yang berseliweran. Bukan saja masalah informasi, tapi juga fatwa-fatwa yang sedemikian beragam yang kemudian justru membuat umat kita ini simpang siur. Juga dalam konteks seperti ini, para mubalik kita diharapkan untuk menebarkan pesan, ya, kesantunan, pesan untuk samahah, bagaimana kita bertoleransi kepada siapapun di antara warga masyarakat kita, warga bangsa kita. Tidak boleh kita menghadapi persoalan pandemi COVID-19 ini hanya semata-mata berdasarkan sentimental keagamaan, kelompok, atau apapun. Kita betul-betul berada di garda terdepan untuk melakukan upaya-upaya maksimal di dalam menyelamatkan jiwa umat kita. Di dalam hal yang lain juga, para mubalik kita hendaknya juga memberikan suatu pencerahan yang produktif kepada pihak-pihak tertentu yang mengeksploitasi suasana ini. Misalnya adalah orang-orang yang kemudian melakukan penumpukan kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat
maka saya kira para mubalik pun harus proaktif di dalam mengatasi persoalan ini, misalnya dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki otoritas. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah para mubalik kita, khususnya para dai dan mubalik di Muhammadiyah, harus betul-betul memberikan satu kontribusi yang positif di dalam membuat satu suasana sosial yang baik di dalam masyarakat kita, untuk kemudian secara aktif rela dan bersedia melakukan apapun ya yang telah diputuskan oleh otoritas kesehatan di dalam hal ini. Karena persoalan ini, para mubalik dan para ulama itu sesungguhnya berdiri di sop yang kedua, dan yang di depan adalah para ilmuwan yang memiliki otoritas di bidangnya masing-masing. Tetapi karena posisi para mubalik yang sedemikian strategis, ya, mengelola masjid, mengelola jamaah kita, hendaklah mereka juga menjadi penyambung lidah, penyambung lisan daripada para ahli yang memang otoritatif di bidangnya. Kemudian terakhir juga, khususnya para mubalik Muhammadiyah, kami harapkan untuk menebarkan semangat untuk berta'awun. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhihi. Kita harus sekarang mengobarkan semangat ta'awun untuk saling membantu di antara kita semua, siapapun yang terpapar dengan COVID-19 ini.